Tugas besar, komunikasi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi komunikasi data. Kemudian sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mas Kofif, biasa dipanggil Kofif. Asal daerah saya dari Desa Pinggirjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Di Purwokerto saya berdomisili di Desa Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 dari kampus IT Telkom Purwokerto, program studi teknik telekomunikasi. Kemudian hobi saya yaitu saya suka belajar menjadi yang terbaik buat kami. Hobi saya yaitu saya suka jalan-jalan pakai motor keliling-keliling kota atau ke tempat wisata gitu. Sebenarnya hobi saya juga tidak spesifik sih, kadang apa yang sedang saya ingin lakukan juga saya akan lakukan itu, tentunya hal-hal yang positif. Kemudian semoga video saya kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan atau melihat video saya kali ini. Mungkin itu video perkenalkan dari saya. Selanjutnya merupakan penjelasan tentang presentasinya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data. Jadi, saya akan menjelaskan materi mata kuliah dari awal mata kuliah komunikasi data sampai dengan yang terakhir. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebisa kemampuan saya dan semaksimal yang saya bisa. Jadi, apa itu komunikasi data? Komunikasi yaitu berbicara atau bertukar informasi, sedangkan data yaitu informasi yang dipertukarkan antara dua atau lebih perangkat. Jadi komunikasi data itu sendiri yaitu komunikasi pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Kemudian parameter apa saja yang ada di komunikasi data? Jadi hal apa aja nih yang harus diperhatikan saat kita melakukan komunikasi data? Yaitu pertama ada tujuan penerima atau maaf ya, pertama ada tujuan. Jadi kita itu harus tahu kita akan mengirim data dari mana ke mana dan tujuan yang kita kirim itu sudah benar sesuai dengan apa yang kita tuju. Jadi tidak boleh salah ketika kita akan mengirimkan data karena bisa berakibat fatal gitu. Kemudian data tidak boleh diubah. Jadi data yang sudah kita kirimkan tidak bisa diubah. Kemudian waktu pengiriman delay. Jadi delay itu waktu yang diperlukan paket data untuk dikirim melalui jaringan diukur dalam satuan milidetik. Semakin rendah delay, maka semakin cepat waktu respon dan semakin kuat koneksinya. Kemudian ada jitter. Jitter sih itu apa? Jitter yaitu untuk mengukur seberapa banyak delay yang menyimpang selama waktu yang ditentukan. Yaitu jitter yaitu memiliki arti bahwa latensi berubah rata-rata sebesar itu. Kemudian
apa saja sih komponen yang ada di komunikasi data, yaitu ada data itu sendiri. Data itu berupa bisa teks, gambar, audio, ataupun video. Jadi ada sesuatu yang harus kita kirimkan ke penerima gitu. Misalnya ada teks, gambar, audio, dan video. Jadi kan ketika kita sedang mengirimkan pesan di WhatsApp, pastikan kita ada pesan yang terkirim tuh, itu maupun pesannya teks atau audio atau juga video. Kemudian juga ada pengirim. Jadi otomatis kalau di komunikasi data itu ada pengirim. Jadi tidak, misal penerima itu tidak tahu ini datanya dari mana gitu. Pasti kan ada seseorang yang mengirim data tersebut. Jadi tidak langsung ke pengirimnya gitu. Kemudian ada penerimanya juga. Jadi kalau misal ada pengirim otomatis ada penerimanya. Kemudian ada protokol. Protokol yaitu semacam aturan apa saja yang ada di komunikasi data. Kemudian tentunya ada media transmisi ya, yaitu ada kabel twisted pair, ada fiber optik, dan gelombang radio. Kemudian di komunikasi data itu ada oscillator. Oscillator adalah suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer. Di dalam oscillator terdapat 7 layer yang memiliki fungsi-fungsi sendiri. Oscillator mengacu pada model referensi OSI, yaitu Open System Interconnection, yang digunakan untuk memahami dan merancang arsitektur jaringan komputer. Model OSI ini membagi komunikasi jaringan ke dalam 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Jadi di dalam oscillator itu terbagi menjadi 7 lapisan yang memiliki fungsi masing-masing yang spesifik. Nah, ini ada 7 lapisannya. Itu 7 lapisan oscillator. Lapisan pertama itu ada physical layer. Jadi ini lapisan yang paling awal. Physical layer atau lapisan fisik yaitu untuk mengatur pengiriman data mentah melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio. Jadi physical layer itu layer yang bisa kita lihat itu, yang bisa kita lihat secara langsung dengan kasat mata. Kemudian ada data link layer, yaitu untuk mengatur komunikasi antara perangkat yang terhubung langsung, termasuk deteksi dan koreksi kesalahan. Kemudian ada network layer atau lapisan jaringan. Fungsinya yaitu untuk mengelola pengalamatan dan routing data sehingga bisa mencapai tujuan akhirnya di jaringan yang berbeda-beda. Jadi network layer itu fungsinya untuk mengelola pengalamatan. Jadi misal kita mau mengirim ke beberapa orang itu kan otomatis network layer itu langsung mengelola loh. Jadi file yang kita kirimkan itu walaupun lebih dari satu file itu kan di routing ya. Jadi di ngirimnya tidak hanya satu saja, itu bisa lebih dari satu. Jadi alamatnya kan ada lebih dari satu. Jadi karena alamatnya banyak, dibutuhkan network layer agar pesan-pesan tersebut tidak salah kirim itu. Kemudian ada transport layer, yaitu menyediakan transfer data end-to-end, termasuk pembentuk koneksi, kontrol aliran, dan pemulihan kesalahan. Kemudian yang kelima itu ada session layer. Session layer itu mengelola sesi komunikasi antara aplikasi, termasuk pembukaan, penutupan, dan manajemen sesi. Kemudian ada presentation layer. Presentation layer yaitu mengatur representasi data, termasuk enkripsi, deskripsi, kompresi, dan konversi format data.
Kemudian ada application layer. Aplikasi layer itu berfungsi untuk berinteraksi dengan aplikasi pengguna dan menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi tersebut. Contohnya yaitu aplikasi layer ada email, ada Google Drive, ada transfer file, ada web browsing, dan lain-lain masih banyak. Jadi modal OSI ini yaitu untuk membantu dalam standarisasi fungsi jaringan dan memfasilitasi interoperabilitas antara berbagai perangkat dan teknologi jaringan. Kemudian masing-masing layer memiliki protokolnya masing-masing. Application protokolnya contohnya ada NNTP, H7, Modbus, SIP, SSI, DHCP, HTTP, FTP, dan lain-lain. Kemudian presentasinya itu ada TDI, ASCII, ada ABCDEG, ada MIDI, ada MPIG. Kemudian di session ada CKL, ada DNS, ASP, SSP, NFS, dan SIP, dan seterusnya. Kemudian OSI layer terdapat enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi dan deenkapsulasi data adalah konsep dasar dalam jaringan komputer dan protokol komunikasi. Proses-proses ini penting untuk mentransfer data melalui jaringan secara efisien dan aman. Jadi enkapsulasi yaitu proses membungkus data dengan informasi tambahan yang diperlukan untuk pengiriman melalui jaringan. Proses ini melibatkan penambahan header dan kadang-kadang ada trailer pada data di setiap lapisan model OSI saat data bergerak dari lapisan aplikasi ke lapisan fisik. Kemudian dekapsulasi yaitu proses kebalikan dari enkapsulasi, yaitu proses penghapusan header dan trailer yang ditambahkan selama enkapsulasi saat data bergerak dari lapisan fisik ke dalam aplikasi dalam model OSI. Proses ini terjadi di perangkat penerima dan memungkinkan data asli yang dikirim oleh pengirim untuk diakses oleh penerima. Nah, di sini ada gambaran dari enkapsulasi dan dekapsulasi. Jadi kan tadi enkapsulasi kan penambahan data atau penambahan header. Jadi di setiap OSI datanya akan ditambah atau headernya akan ditambah. Jadi kan mulai dari atas, dari sini kan data kemudian ditambah satu 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 satu. Kemudian dekapsulasi yaitu kebalikan dari enkapsulasi sendiri. Jadi kan tadi kan enkapsulasi kan datanya ditambah. Kemudian dekapsulasi yaitu datanya dikurang. Jadi di sini kan ada lapisan paling atas ya. Dari lapisan paling atas ini kemudian data akan ditambah lagi dan sampai lapisan 6, lapisan 5, lapisan 4 sampai dengan lapisan 3. Data akan ditambah terus atau header akan ditambah. Kemudian ketika masuk ke dekapsulasi, data akan dikurang. Jadi kebalikan dari enkapsulasi. Kemudian ada layar aplikasi. Application Layer Protocol merupakan lapisan paling atas dari OSI model dan Transmission Control Protocol. Lapisan aplikasi dalam model TCP atau IP dibuat dengan menggabungkan 3 lapisan teratas, yaitu Application Layer Presentation,
Lapisan aplikasi adalah lapisan ketujuh atau teratas. Dalam model referensi OSI, lapisan ini adalah yang paling dekat dengan penggunaan akhir dan berinteraksi langsung dengan aplikasi perangkat lunak untuk menyediakan berbagai layanan jaringan. Jadi contohnya itu ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, dan aplikasi yang lain-lainnya. Nah, kemudian di dalam layar aplikasi itu terdapat World Wide Web and HTTP. Jadi, misal ini ada web ya, Wikipedia. Ini kan protokolnya ya, protokol yang tadi sudah dijelaskan di awal itu kan aplikasi kan memiliki beberapa protokol. Salah satunya itu ada HTTPS, HTTP. Kemudian dengan protokol, kemudian hostnya itu ada ID, ada port, ada path, dan ini ada halaman utamanya. Jadi ini protokol HTTPS, kemudian host ada Wikipedia, port ada wiki, kemudian path ada halaman utama. Kemudian di dalam layar aplikasi ada client server. Pada dasarnya client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Jadi model client server yaitu arsitektur jaringan yang membagi tugas atau bagian kerja antara penyedia layanan atau server dan peminta layanan atau klien. Jadi server menyediakan sumber daya atau layanan seperti data, file, atau aplikasi dan klien bisa mengakses dan menggunakan layanan tersebut. Jadi contohnya ini ada user kan ini klien lah. Kemudian ini kan ada server ya. Pasti kan di antara banyak user kan pasti ada pusat server. Nah, di sini dipusatkan semua apa data semua klien atau user ada di sini dipusatkan. Kemudian ini ada server web. Nah, jadi di sini server akan mengumpulkan semua data dari user atau klien. Nah, kemudian client server yaitu di sini ada yaitu yang membantu apabila ada masalah atau ada apa-apa yang belum diketahui oleh user bisa ditanyakan di client server. Nah, sedangkan data-data yang ada di user yaitu ada di server web. Jadi server web ini tempat penyimpanan semua data yang pernah dikirimkan oleh user. Kemudian ada physical layer. Physical layer merupakan lapisan dasar dari semua jaringan dalam model referensi OSI, di mana lapisan ini berfungsi untuk mentransmisikan sinyal data analog maupun digital. Nah, lapisan fisik sendiri yaitu mencakup semua perangkat keras dan media fisik yang digunakan untuk pengiriman data suatu komputer ke komputer lain. Jadi tugas dari lapisan fisik yaitu bertanggung jawab untuk mengubah data digital menjadi sinyal yang bisa ditransmisikan melalui berbagai media. Yaitu contohnya ada network hub modem, kemudian ada fiber optik dan repeater. Network hub modem dikenal dengan istilah network hub. Hub merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Kemudian ada fiber optik. Fiber optik yaitu kabel fiber atau serat optik merupakan suatu media transmisi yang memiliki bahan utama yang terbuat dari serat kaca yang sangat halus dan telah dicampurkan dengan bahan plastik. Kemudian ada repeater. Secara bahasa repeater diambil dari bahasa Inggris ini repeat yang mempunyai arti
pengulangan. Repeater ini adalah alat yang dimiliki fungsi untuk mengulang atau juga meneruskan kembali sinyal ke area sekitar. Jadi repeater itu ya yang kita kenal ya, yang biasa sering kita dengar itu kan ada istilah modem atau yang biasanya dipasangkan di tembok itu kan ada wifi lah, itu kan namanya kan repeater itu. Yang apa namanya? Yang menyalurkan sinyal ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau salah kata, ada yang masih kurang mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Baik, itu tadi video presentasi dari saya. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesan dan pesan saya selama saya berkuliah di IT Telkom Purwokerto, khususnya di Prodi Teknik Telekomunikasi. Tentunya kesan saya cukup senang karena bisa berkuliah di IT Telkom Purwokerto. Tentunya karena IT Telkom Purwokerto juga salah satu kampus swasta terbaik dan juga akan menjadi Telkom University. Tentunya saya berharap IT Telkom bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian saya di sini juga senang karena bisa mendapatkan ilmu yang baru yang tentunya belum pernah saya dapatkan waktu saya masih di bidang pendidikan sebelumnya, dan tentunya bisa mendapatkan pengalaman baru dan teman-teman yang baru, dan teman-temannya juga bukan hanya dari dalam daerah saja, yang di luar daerah, bahkan dari luar Jawa juga ada. Kemudian saya juga berharap ketika saya lulus saya bisa menerapkan apa yang sudah saya dapatkan ilmunya di sini, bisa saya terapkan di dunia pekerjaan ketika saya sudah bisa memasuki atau akan memulai di dunia pekerjaan. Kemudian pesan saya, semoga IT Telkom Purwokerto bisa menjadi kampus yang lebih baik lagi. Tentunya untuk prodi teknik telekomunikasi semoga menjadi prodi yang lebih baik lagi, bisa menghasilkan lulusan-lulusan atau alumni-alumni yang keren-keren, dan tentunya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang memiliki nama-nama besar. Jadi semoga IT Telkom dan tentunya prodi teknik telekomunikasi bisa menjadi lebih baik lagi dari sini. Kemudian pesan saya untuk teman-teman, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Kemudian pendidikan bukanlah segala-galanya, namun segala-galanya dimulai dari pendidikan. Tidak ada batasan dalam belajar. Semakin rajin belajar, semakin banyak pengetahuan yang kalian miliki. Jadi mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.